menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Proyek Strategis Nasional atau PSN, proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah. Ini adalah Tol Serang Panimbang yang menghubungkan kawasan ibu kota DKI Jakarta dengan sentra industri dan pariwisata di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Dari 3 seksi Tol Serang Panimbang, 1 seksi telah selesai dan bisa Anda gunakan dalam perjalanan mudik Anda tahun ini, sementara sisanya masih dalam proses pembangunan. Dalam Fokus on Infra on Location kali ini, saya akan mengajak Anda melihat progres pembangunan seksi 2 Tol Serang Panimbang berikut ini. Jalan Tol Serang Panimbang membentang sepanjang 83,67 km. Proyek infrastruktur ini terbagi menjadi 3 seksi, yakni seksi 1 ruas Serang Rangkas Bitung sepanjang 26,50 km telah beroperasi sejak Desember 2021. Dilanjutkan dengan seksi 2 Rangkas Bitung hingga Cileles sepanjang 24,1 km dengan progres konstruksi mencapai 49,8% dan seksi 3 Cileles Panimbang sepanjang 33 km. Nah, saat ini kita sedang melihat perkembangan proyek Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 2 atau Rangkas Bitung hingga Cileles. Di sini akan diikuti dengan pembangunan 18 jembatan, 3 underpass, dan 11 overpass. PT Wijaya Karya menjadi salah satu kontraktor lokal bagi proyek strategis nasional ini. Kehadiran Jalan Tol Serang Panimbang manfaatnya luar biasa karena untuk memperlancar konektivitas yang pada akhirnya bisa mendongkrak ekonomi Provinsi Banten menjadi semakin maju. Misalnya saja, jalan tol ini bakal memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan dari ibu kota Jakarta menuju kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh sekitar 4-5 jam, nantinya hanya menjadi sekitar 2-3 jam. Kondisi ini tak hanya menguntungkan dari sisi pariwisata, namun juga bisnis investasi. Ya, sekarang kita akan bertemu dengan manajemen dari Wijaya Karya untuk mengetahui lebih jauh terkait progres pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 2 atau ruas Rangkas Bitung hingga Cileles. Terima kasih banyak waktunya untuk CNBC Indonesia. Sama-sama. Pak, kalau sekarang nih kita persisnya berada di mana, Pak? Kita sekarang berada di kantor pusat Wika Serang Panimbang yang berada di Rangkas Bitung, dekat gerbang tol Rangkas Bitung. Oke, Pak, boleh disampaikan sedikit ke pemirsa profil singkat dari Tol Serang Panimbang ini? Tol Serang Panimbang merupakan salah satu tol yang dibentuk berdasarkan putusan pemerintah yang BUJT diberi nama PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Serang Panimbang ini dibagi menjadi 3 seksi. Seksi pertama dari Walantaka ke Rangkas Bitung sepanjang 26,5 kilo. Seksi kedua dari Rangkas Bitung ke Cileles dengan panjang 24,1 kilo. Dan yang ketiga, seksi 3 ini porsi pemerintah dari Cileles sampai ke Panimbang. Itu sepanjang 33 kilo. Oke, sekarang keadaannya gimana Pak? Seksi 1, 2, dan 3 progres? Seksi 1 sudah beroperasi di Desember 2021 ya. Itu sudah setahun lebih. Kemudian seksi 2 ini sedang tahap ongoing pembangunan yang kita harapkan di akhir tahun ini bisa selesai. Apakah progresnya ini sudah sesuai dengan timeline, Pak, untuk ruas Rangkas Bitung Cileles ini? Ya, seksi 2 sepanjang 24 kilo ini per tanggal 31 Maret 2023 progres kita masih ahead 3,2%. Dari rencana 46,67%, kita bisa mencapai di 49,88%. Lebih cepat dari perkiraan? Lebih cepat. Ya, optimis berarti optimis, ya? kita optimis.
Oke, Pak. Kalau Tol Serang Panimbang ini kan disebut-sebut sebagai infrastruktur pendukung untuk wilayah terutama Banten Tengah dan Selatan begitu ya, Pak ya. Nah, bagaimana sebenarnya peran strategis dari Tol Serang Panimbang ini, Pak? Kalau kita bicara peran tol terhadap pengembangan wilayah ya, bahwa infrastruktur dasar dari suatu wilayah itu ya jalan, ya, ketersediaan jalan. Nah ini sini jalan tol Serang Panimbang ini kan menghubungkan 3 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Baik itu Kabupaten Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Akan muncullah namanya daerah-daerah baru ya, daerah kembangan-kembangan baru, daerah-daerah baru ini dapat berupa kawasan gitu ya, Pak? Kawasan industri yang baru nantinya ke depannya, kemudian berupa tempat-tempat wisata yang baru, atau juga malah perumahan-perumahan. Kawasan perumahan-perumahannya ini yang akan berkembang dan ini akan menarik minat lah bagi investor untuk masuk. Pak, tadi Bapak menyinggung soal sektor pariwisata. Memang potensinya cukup besarkah di sini, Pak? Cukup besar, Pak, karena memang jalan tol Serang Panimbang ini dibangun awalnya ya untuk mendukung infrastruktur ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Oke. Nah, jadi seperti kita tahu bahwa Tanjung Lesung ini bukan main indahnya ya, kalau dikelola dengan baik. Hambatan yang sekarang ditemui ya jalur tempuh menuju ke sana mungkin masih terlalu lama. Aksesnya. Ya, Pak? Makanya dengan selesainya nanti jalan tol Serang Panimbang, saya pikir ini benar-benar menciptakan tempat destinasi wisata baru yang ada lah untuk dikunjungi. Yang tidak terlalu jauh dari ibu kota gitu ya, Pak? Kalau sekarang mungkin sampai 3-5 jam, nanti mungkin bisa berkurang separuhnya. Bisa mengirit waktu 50%, Pak? Iya, 50%. Ini harapannya sehingga minat wisatawan domestik maupun internasional meningkat. Iya, dan karena aksesnya sudah mudah gitu ya, Pak? Akses sudah mudah. Dan dampak yang paling penting, perekonomian di daerah Banten khususnya ini akan meningkat. Oke, baik. Semoga harapannya bisa terwujud ya, Pak. Amin. Pak, ini salah satunya yang ditunggu-tunggu pemirsa, tarifnya, Pak, nanti. Apakah kalau misalnya seksi 2 akan beroperasi misalnya di akhir tahun ini, apakah kira-kira akan mengikuti tarif seksi 1 atau mungkin ada penyesuaian, Pak? Perkiraan saja. Kalau tarif ini kan sebenarnya yang menentukan kan pemerintah ya, yaitu melalui Departemen PUPR, BPJT ya. Saya yakin ya bahwa pemerintah itu tidak pernah semena-mena dalam menetapkan tarif. Pasti telah dilakukan survei, konsultasi yang dilakukan dengan baik dengan hasil survei beralaskan kepada ability to pay dan willingness to pay. Sehingga saya pikir apa yang telah ditetapkan pemerintah ini pasti sudah melalui tahapan-tahapan yang benar. Selaku BUJT ya yang kami lakukan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Sesuai tag ya, mungkin moto kami ya di Wika Serang Panimbang ini memberikan pelayanan yang aman, cepat, dan nyaman. Aman, cepat, dan nyaman. Itu saya rasakan tuh, Pak, tadi waktu lewat seksi 1. Kalau bicara soal event terdekat kita, Pak, arus mudik lebaran ini kan seksi 1 sudah jadi dan sudah bisa dipakai begitu. Ada persiapan khusus, Pak, untuk menyambut pemudik-pemudik yang mungkin akan memanfaatkan tol Serang Panimbang seksi 1? Pastinya, Mbak, pastinya. Karena memang setiap tahun yang kita hadapin, yang pertama tahun baru ya, Nataru, yang kedua pastinya di Lebaran Idul Fitri. Apa yang telah kami lakukan? Banyak. Selama ini untuk menghadapi arus mudik ini kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Departemen Perhubungan, kemudian PMI, kemudian Pemda setempat. Dan ini kita lakukan untuk agar mengantisipasi lonjakan nanti mudik ini bisa terurai dengan baik ya. Nah, yang kedua yang kita lakukan membangun posko kesehatan dan keamanan di beberapa tempat. Yang berikutnya kita menyiapkan personil ya selama 24 jam di gerbang-gerbang tol yang ada ini untuk memudahkan. Yang kita khawatirkan biasanya kan terjadi penumpukan. Iya, di gerbang-gerbang tol. Nah, ini ya, nanti Pak? kita personil-personil kita itu mendatangi mobil-mobil biar
lebih lancar, lebih cepat. Jemput bola lah Jemput istilahnya, bola Pak. itu yang kita antisipasi. Yang berikutnya patroli biasa, Pak. Patroli kita lakukan secara rutin agar untuk melihat kondisi di jalan seperti apa. Ini apakah ada para pelanggan pengguna jalan tol yang membutuhkan bantuan ini. Yang terakhir mungkin tahun ini kita ada tambahan nih. Kita biasanya rest areanya belum selesai. Ini di tahun ini kita mau membuka satu rest area di kilometer 70. Oke. Ya, dengan adanya rest area ini diharapkan para pemudik, para pengguna bisa istirahat jika kelelahan. Karena ada beberapa fasilitas yang kita siapkan. Yang pertama toilet, ada musola, ada juga UMKM lokal di sini nanti yang untuk mengisi bahan bakar, bukan cuma mobilnya tapi juga orangnya. Kemudian juga ada minimarket dan SPBU yang mungkin saat ini masih portable ini kita hanya untuk mengantisipasi mudik Lebaran ini. Oke, baik. Semoga semua persiapannya bisa menyambut pemudik di tahun ini dan semoga lancar terus ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Iwan. Kapan-kapan saya mungkin diajakin langsung ke Tanjung Lesung, Pak. Oke. Kalau sudah jadi ya, Pak. Nanti kalau sudah jadi jalan tolnya kita nikmati nih wisata Tanjung Lesung. Oke, sekarang saya mau izin menikmati seksi 1 Tol Serang Panimang yang akan segera dilewati pemudik. Siap, Mbak. Seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya pemirsa, kalau sehabis ini saya akan mengajak Anda melihat Jalan Tol Serang Panimbang seksi 1 yang sudah bisa Anda gunakan sebagai jalan akses mudik Lebaran tahun ini. Seperti apa kondisinya di tengah mudik Lebaran yang tinggal menghitung hari? Apakah aman, nyaman, dan cepat? Mari ikuti perjalanan saya. Jalan Tol Serang Panimbang bisa jadi jalur alternatif untuk menghindari macet bagi pemudik atau wisatawan yang hendak menuju ataupun dari kawasan Banten. Ingat ya, momen Lebaran kali ini pemudik diprediksi bakal membludak karena pertama kalinya mudik berlangsung saat restriksi PPKM COVID-19 telah dicabut. Ada banyak fasilitas yang ada di jalan tol ini yang ditujukan bagi kebutuhan para pemudik, mulai dari toilet, musola, minimarket, serta produk unggulan bisnis UMKM. Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan mudik menggunakan kendaraan pribadi bakal mendominasi dengan prediksi 27,32 juta pemudik menggunakan mobil. Inilah yang membuat pengelola Jalan Tol Serang Panimbang mengoperasikan rest area KM 70 sebagai fasilitas pendukung jalan tol untuk arus mudik Lebaran tahun ini. Tempat peristirahatan Tol Serang Panimbang ini sangat nyaman, cocok sebagai lokasi peredam lelah bagi Anda pengguna kendaraan di arus mudik Lebaran. Infrastruktur seperti inilah yang disebut mendukung geliat pertumbuhan ekonomi tanah air, terutama di arus mudik yang merupakan penopang pertumbuhan PDB di tahun ini. Kita berharap bersama-sama pemirsa Tol Serang Panimbang ini cepat tuntas sehingga bisa memberikan efek domino kontribusi yang lebih besar bagi Ibu Pertiwi. Saya Mira Rahmalia pamit undur diri, CNBC Indonesia Beyond Business.